Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam channel Sedangure TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, dan semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Sahabat channel Sedangure TV yang saya cintai, yang saya banggakan, ketahuilah bahwasanya ada 5 orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kesalahan yang sering diabaikan kaum Hawa. Muslim wajib tahu ternyata ada 5 orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun beristighfar ribuan kali sehari. Agar kamu tidak masuk dalam golongan 5 orang yang ditolak istighfarnya, maka kamu wajib menghindari sikap-sikap buruk yang menjadi penyebab ditolaknya permohonan ampunan seseorang. Yang pertama, manusia melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Golongan pertama, istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah manusia melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Hal tersebut karena dengan perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina. Bahkan lebih parahnya lagi, hanya karena untuk memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku ini rela menelantarkan anak istrinya dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Maka dari itu tak heran sekalipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar dan ia tidak meninggalkan perselingkuhan tersebut atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah tersebut, maka istighfarnya tidak diterima karena hanya terucap di lidahnya saja. Rasulullah SAW bahkan telah bersabda, jika seseorang berzina maka imannya itu keluar dari dirinya, seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun jika dia terlepas dari perbuatan zina, maka imannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua, orang yang memakan harta haram. Lalu kelompok kedua yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang memakan harta haram. Seburuk-buruknya pelaku zina, tetapi lebih bejat lagi seseorang yang suka memakan harta milik orang lain. Bagaimana tidak ditolak istighfarnya orang tersebut, sedangkan hartanya didapatkan dari cara yang haram dan kemudian digunakan untuk membeli makanan. Tidak hanya itu, bahkan makanan itu akan masuk ke dalam tubuhnya, yang tentunya akan tercampur dengan darah dan menjadi daging yang kita gunakan untuk jasad ini buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajar saja jika kalimat istighfar yang diucapkan dari lisan orang-orang yang suka memakan harta haram akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa bahwa Rasulullah SAW beliau pernah menasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan, lalu ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan, dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka bagi orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga, orang fakir yang sombong. Golongan ketiga yang istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
ialah orang-orang yang fakir tapi sombong. Secara umum sikap sombong dalam Islam memang sangat dilarang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oleh karena itu, apabila kesombongan yang ada pada seorang fakir miskin, entah itu sombong dalam harta ataupun ilmu, maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang yang kaya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa orang yang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, tetapi mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang sudah tua lalu ia berzina, orang yang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Maka berdasarkan hadis di atas kita pasti sudah mengetahui selain Allah akan menolak istighfarnya, orang miskin yang sombong ternyata tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah akan mengabaikan istighfarnya. Yang keempat adalah pemimpin yang sombong. Allah akan mengabaikan istighfarnya. Pemimpin yang suka berbohong. Yang keempat adalah pemimpin yang suka berbohong. Allah akan mengabaikan istighfarnya pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Hal tersebut karena ketika seorang pemimpin berdusta, maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara. Ditambah lagi, di dalam ajaran Islam seluruh umat muslim diharuskan untuk mencontoh dan mengikuti sosok pemimpinnya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini terkecuali pemimpin yang sudah mati namun ia masih memberikan kesengsaraan pada rakyatnya, dan sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, wanita yang pakaiannya tidak sesuai syariat Islam. Golongan kelima yang istighfarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para ulama telah menyepakati bahwa menutup aurat itu merupakan tolak ukur keimanan seorang muslim. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu hadis Nabi yang artinya, janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu, dan janganlah kalian melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Namun mirisnya menutup aurat kerap kali dinafikan oleh para muslimah. Padahal Rasulullah SAW sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat ini, dikarenakan hal ini menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Sebagaimana beliau telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa tanda akhir zaman itu ada 4. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi. Lalu yang kedua, mengangkat kasih sayang dari hati manusia. Lalu yang ketiga, mengangkat keadilan dari para pemimpin. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengangkat rasa malu pada para wanita. Itulah 5 orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk tersebut. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.